Bab 1641. Seolah melihat kebingungan Patrick, kelima tetua itu berkata dengan ekspresi getir di wajah mereka, "Patrick, kita dikalahkan oleh para ahli dari Martels." "Apa? Jadi ini ulah Charlie dan keluarga Martel?" Patrick terkejut. Setelah itu, ia menoleh dan akhirnya menyadari keberadaan Charlie, yang tidak jauh dari Rick. "Haha, benar juga. Ini aku." Charlie tertawa saat berjalan keluar dari kerumunan. "Charlie, apa maksudnya ini?" kata Patrick dengan ekspresi muram. "Bagaimana menurutmu, Pak Tua? Aku sudah memberimu kesempatan untuk memberiku iris sebelum ini, tetapi kau menolak untuk setuju. Karena kau tidak tahu tempatmu, maka aku terpaksa membantu garis keturunan kedua saja," kata Charlie dengan ekspresi jenaka di wajahnya. "Anda, Charlie, berdasarkan aturan dunia persilatan, kekuatan apapun tidak bisa begitu saja mencampuri urusan internal keluarga lain dengan mudah. Kau melanggar aturan dunia kita dengan mengganggu keluarga Skemel saat ini. Apa kau tidak takut keluarga Martel akan dibenci karena ini?" kata Patrick dengan marah. "Lalu kenapa, kalau aku tidak akan mengikuti perintah militer, apa kau akan melakukan sesuatu?" kata Charlie sambil tertawa. "Martel berada di bawah Bos Selatan, dan Bos Selatan adalah penguasa dunia bawah di wilayah selatan. Namanya tidak bisa dianggap enteng. Keluarga-keluarga seperti keluarga Thompson sangat peduli dengan nama dan reputasi mereka, tetapi keluarga Martel dan Southern Boss lebih mementingkan keuntungan. Reputasi mereka tidak begitu penting. Sepanjang Martel tidak melewati batas terlalu jauh dan memancing serangan dari pihak lain, maka semuanya baik-baik saja. Itu juga merupakan alasan utama mengapa dia tidak pernah benar-benar melakukan apapun saat membantu Rick." Tercela. Patrick sangat marah hingga ekspresinya berubah masam, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. "Baiklah, orang tua, aku tidak ingin membuang-buang waktu lagi denganmu. Intinya, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir sekarang. Kau bisa memilih untuk patuh dan menyerahkan keluarga serta Iris. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya," kata Charlie dingin. Setelah itu, dia berbalik menatap Iris yang berada tidak jauh darinya, dengan tatapan tajam di matanya. "Tidak mungkin. Aku tidak akan memberikannya padamu. Lupakan saja," kata Patrick dingin. Dia sudah pernah menolak Charlie sebelumnya. Karena Charlie telah melakukan sesuatu yang sangat tidak terhormat dan tercela, tidak mungkin dia akan memberikan Iris kepadanya. "Kau benar-benar tidak tahu diri. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Anderson, singkirkan orang tua ini." Charlie marah. Ia segera memberi perintah kepada pria paruh baya itu. "Ya," Anderson mengakui. Setelah itu, dia dengan cepat melesat maju dan menyerang Patrick dengan kekuatan yang mengesankan. Negara Kaisar Menengah. Ekspresi Patrick berubah drastis ketika dia merasakan kekuatan yang datang dari Anderson. Setelah itu, dia segera mencoba menghindari serangan Anderson dan mulai melawannya. Setelah beberapa bentrokan hebat, mereka telah melalui lebih dari 10 pertukaran serangan. Karena Anderson lebih kuat, ia segera memperoleh keuntungan. Ia mulai memaksa Patrick mundur. Patrick mendapati dirinya tidak mampu melawan. Namun, Patrick untungnya cukup kuat untuk ditempatkan di puncak semua orang di negara Kaisar awal. Meskipun ia bukan tandingan Anderson, ia masih mampu bertahan dengan beberapa teknik. Ia tidak sepenuhnya dikuasai. Chapter 1642. Tatapan mata Rick tampak dingin saat melihat Patrick berjuang mati-matian. Setelah itu, dia memutuskan untuk memanfaatkan kurangnya kewaspadaan Patrick saat dia menyerang maju dengan sekuat tenaga, membidik punggung Patrick. Dia berencana mengakhiri pertempuran untuk mencegah terjadinya kejutan. Tidak tahu malu, Patrick terkejut. Dia segera berbalik dan mencoba menghindari serangan Rick. Namun, kekuatannya masih belum setara dengan Anderson. Namun, Rick juga ikut serta. Dia bisa mempertahankan punggungnya, tetapi dia tidak bisa mempertahankan bagian depannya pada saat yang bersamaan. Dia segera mendapati dirinya tidak berdaya. Tetaplah tiarap. Anderson mengambil kesempatan itu dan menyerang dengan kekuatan dahsyat, tepat ke arah dada Patrick. Dengan bahaya tepat di depannya, Patrick terpaksa menyerang dengan cepat. Wah, setelah pertarungan yang hebat,
serangan Anderson yang mengerahkan seluruh energinya, segera mulai menembus pertahanan Patrick dan menghantam dada Patrick dengan keras. Patrick memuntahkan 3 teguk darah setelah serangan itu. Ia terpental beberapa meter sebelum jatuh ke tanah. Tepat setelah itu, dia merasakan nyeri hebat di dadanya. Dia jelas menderita luka dalam yang parah dan kehilangan kemampuan untuk melawan. Ayah, kakek, kalian baik-baik saja. Melihat itu, Damian dan Iris sama-sama panik. Mereka segera berlari ke depan dan membantu Patrick berdiri. Rick, dasar pria hina. Kali ini kau tidak hanya mencoba mengambil alih kendali, kau bahkan mencoba bersekongkol melawanku. Kau bahkan tidak takut melawan darah dagingmu sendiri. Apa kau sudah memberi makan hatimu pada anjing? Setelah Patrick batuk beberapa kali, dia menatap Rick dengan amarah yang sangat besar. Patrick, yang kuat selalu berkuasa atas yang lemah. Kalau kamu mau menyalahkan seseorang, salahkan saja kebodohanmu sendiri. Jangan marah begitu padaku, kata Rick sambil mencibir, sama sekali tidak menunjukkan rasa sesal atau penyesalan. Anderson, tangkap Iris. Melihat keadaan sudah tenang, Charlie jadi sedikit cemas. Fokusnya langsung tertuju pada Iris. Baginya, mendapatkan Iris adalah yang terpenting. Yang lainnya adalah hal sekunder. Ya, Anderson mengakui sebelum dia mulai berjalan ke arah Iris. Dasar hina, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun yang kau mau. Damian mengepalkan tangannya erat-erat dengan ekspresi masam di wajahnya. Karena Patrick telah terluka parah, keadaan tampak sangat sulit bagi keluarga Scamel. Saat ini, dialah satu-satunya yang mampu melawan. Namun, dia hanya berada di puncak negara penguasa tertinggi. Dia terlalu jauh tertinggal dibandingkan dengan Rick dan Anderson. Menghentikan Anderson menangkap Iris terasa seperti mimpi. Tepat setelah itu, tiba-tiba terlintas sebuah pikiran di benaknya saat ia langsung menoleh ke arah Charlie, yang berdiri di sampingnya. Dari apa yang diketahuinya, Charlie hanya berada pada tahap Overlord State awal. Dengan kemampuannya di puncak Overlord State, tidak akan terlalu sulit untuk berhadapan dengan Charlie. Jika dia berhasil melakukan keajaiban dan menangkap Charlie, dia mungkin bisa membalikkan keadaan. Dengan pemikiran itu, dia tidak ragu sejenak sebelum mulai makan siang di Charlie. Tindakan Damian sungguh mengejutkan. Rick dan Anderson tidak siap menghadapinya. Mereka terpaksa menatap saat Damian menerjang ke arah Charlie. Bab 1643. Ya, Damian sangat gembira, tidak menyangka segalanya akan semudah itu. Setelah itu, dia tidak berani menunda barang sedetik pun saat dia menyerang Charlie sekuat tenaga. Mati. Pada saat yang sama, Bill, yang berada di belakang Charlie, dengan cepat berlari ke depan Charlie. Setelah itu, dia melancarkan serangan yang luar biasa kuat ke arah Damian. Negara Kaisar Menengah. Damian terkejut ketika dia merasakan energi sejati datang dari Bill. Dia mengira hanya Rick dan Anderson yang ada di negara Kaisar. Namun, dia tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang selevel itu tepat di samping Charlie. Ini benar-benar melampaui ekspektasinya dan membuatnya panik. Setelah itu, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia terkena serangan Eugene. Wah, dengan benturan yang menyakitkan, tubuh Damian terpental sebelum ia jatuh dengan keras ke tanah. Setelah itu, ia memuntahkan beberapa suap darah dan merasakan nyeri hebat di dadanya. Luka-lukanya 3 kali lebih parah daripada Patrick. Ia bahkan tidak punya kekuatan untuk merangkak dari tanah. Ayah, Paman, Penny dan Iris sama-sama berteriak khawatir di tempat kejadian perkara dan buru-buru berlari untuk menolong Damian berdiri, namun hati mereka hancur. Patrick dan Damian sudah terluka parah. Mereka tidak lagi mampu melawan. Mereka hanyalah domba yang menunggu untuk disembelih. Tiba-tiba, selain Iris, yang lainnya memiliki ekspresi pucat di wajah mereka karena mereka kehilangan semua harapan. Dasar sampah. Kalian tidak tahu diri. Charlie tersenyum meremehkan. Tidak seperti Patrick dan yang lainnya, Charlie meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya sambil berdiri dengan gagah. Dia memiliki aura yang sangat mengancam. Charlie, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri dulu. Aku sudah menelepon Leon sebelum ini. Dia sedang dalam perjalanan ke sini. Saat dia sampai di sini, dia tidak akan membiarkanmu pergi.
kata Iris dengan gigi terkatup. Dia menatap Charlie dengan marah dan benci. Leon, hanya berdua dengannya, sungguh lelucon. Charlie mulai tertawa dengan cara yang sangat berlebihan, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Iris, sebaiknya kau hentikan saja harapan bodohmu itu. Leon pernah melukaiku sebelumnya. Aku selalu ingin membalas dendam. Jika dia datang hari ini, aku akan membunuhnya, kata Charlie dengan nada sinis setelah tertawa. Dia tahu kemampuan Leon. Meskipun dia memiliki harta karun kelas rendah untuk melindunginya, keterampilannya yang sebenarnya adalah LINDIED 104. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Kekuatannya mungkin hanya sekitar tingkat penguasa awal. Tidak mungkin dia akan merasa terancam oleh Leon sama sekali. Benar sekali. Terakhir kali, Leon tidak hanya menghancurkan kesempatan Eugene untuk mengambil alih, tetapi juga mematahkan kaki Nigel. Kita adalah musuh bebuyutannya. Jika dia berani datang hari ini, aku pasti akan mencabik-cabiknya, kata Rick dengan ekspresi berbisa di wajahnya. Begitukah? Mari kita lihat apakah kau bisa melakukan sesuatu padaku. Pada saat itu, terjadi tabrakan hebat ketika sebuah mobil mewah berwarna hitam menerobos gerbang utama. Tepat setelah itu, pintu terbuka dan Leon keluar dengan ekspresi yang sangat mematikan di wajahnya. Di belakangnya ada Snow dan Roane. Pengawal Roane juga ada bersama mereka. Bab 1644. Bocah itu benar-benar ada di sini. Charlie dan Patrick terkejut dengan kemunculan Leon yang tiba-tiba. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka mengira, betapapun bodohnya Leon, tidak mungkin Leon akan menerobos masuk hanya untuk mati. Namun, Leon benar-benar bergegas datang dengan cara yang begitu menggelegar. Itu melampaui harapan mereka. Leon, akhirnya kau di sini. Iris sangat gembira. Ia merasa sangat lega. Dia tahu kemampuan Leon. Dia tidak pernah mengecewakannya sebelumnya. Dengan Leon yang bergegas datang, dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Semua kekhawatiran di hatinya lenyap. Namun, berbeda dengan kebahagiaannya, Patrick, Damian, dan Penny tampaknya tidak bahagia sama sekali. Bagaimanapun, mereka tahu situasi Leon. Meskipun kemampuan Leon cukup kuat di antara generasi muda, itu sebagian besar karena harta pertahanannya. Dia hampir tidak bisa melawan seseorang di puncak negara penguasa. Namun, lawan mereka adalah seseorang yang berada di tahap kaisar awal dan dua orang lawan di tahap penguasa menengah. Mereka jauh lebih kuat dari Leon. Mereka bukan sesuatu yang bisa dihadapi Leon di usianya. Tidak ada gunanya bagi Leon untuk berada di sana. Dia akan menyerahkan hidupnya begitu saja tanpa alasan. Namun, setelah mengingat hubungan Leon dengan keluarga Thompson, Patrick buru-buru berteriak kepada Leon, "Leon, kabur saja dulu. Cepat pergi dan minta bantuan keluarga Thompson." Benar sekali, Leon. Kali ini, barisan kedua bekerja sama dengan Charlie dan beberapa ahli dari Martel. Kau tidak sebanding dengan mereka. Cepatlah dan minta bantuan Tuan Thompson. Damian segera mendesak Leon untuk melarikan diri juga. Dia tahu tentang hubungan Leon dengan Yuri. Pada saat itu, garis keturunan pertama sudah kalah. Jika Leon mampu meyakinkan Yuri untuk membantu, mereka masih punya kesempatan. Tidak mungkin kau bisa melarikan diri semudah itu karena kau sudah ada di sini. Rick langsung bereaksi. Setelah itu, dia menyuruh para skemel lainnya menutup semua rute pelarian Leon. Tentu saja, tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa Leon sama sekali tidak berencana untuk pergi. Tidak perlu. Selain itu, keluarga Thompson tinggal cukup jauh. Saat ia mendapat bantuan mereka, semuanya sudah berakhir. Iris, apakah kalian semua baik-baik saja? Leon mengabaikan Rick dan yang lainnya. Ia bergegas menghampiri Iris bersama Snow. Melihat Iris aman dan sehat tanpa ada luka sedikit pun, dia menghela napas lega. Aku baik-baik saja, tapi kakek dan paman telah terluka oleh Charlie. Mereka tampaknya dalam kondisi yang buruk, kata Iris dengan khawatir sebelum menjelaskan situasinya secara singkat. Charlie, jadi dialah yang memegang kendali. Leon memasang ekspresi dingin di wajahnya. Sekalipun dia sudah dapat menebak bahwa garis keturunan langsung kedua sedang melancarkan kudeta,
dia tidak tahu tipu muslihat apa yang mereka rencanakan. Setelah penjelasan Iris, dia akhirnya mengerti bahwa mereka berani memberontak hanya karena mereka mendapat bantuan Charlie. Kakek, Paman, ini adalah pil sirkulasi. Pil ini sangat efektif untuk luka dalam. Leon buru-buru mengambil beberapa pil peredaran darah untuk Patrick dan Damian, untuk sementara waktu meredakan luka-luka mereka. Bab 1645. Di sisi lain, Charlie dan Rick sangat marah ketika Leon mengabaikan mereka. Raut wajah mereka sangat muram. Leon, kau punya jalan keluar yang mudah, tapi kau malah memutuskan untuk datang ke sini. Karena kau sudah di sini, bersiaplah untuk mati, kata Charlie dengan nada sinis. Sejak Leon melukainya terakhir kali, dia sudah membenci Leon sampai ke tulang. Selain itu, Leon bahkan adalah pacar Iris. Tidak mungkin dia akan memaafkan Leon. Fakta bahwa Leon benar-benar datang sendiri sungguh sempurna untuknya. Selain itu, dia telah memerintahkan Black Gorilla untuk membunuh Leon sebelumnya, tetapi Dragon Corps telah membawa pergi Black Gorilla karena suatu alasan, yang menjadi alasan mengapa Leon berhasil bertahan hidup. Leon tidak akan seberuntung itu kali ini. Kau tidak pantas membunuhku. Charlie, kau pertama kali menyuruh Black Gorilla menyerangku, lalu kau benar-benar membantu garis kedua melancarkan kudeta dan melukai Patrick dan Damian. Ini keterlaluan. Sudah saatnya kita menyelesaikan masalah ini, kata Leon dingin dengan tatapan membunuh di matanya. Itu, Charlie tercengang. Dia dan bos selatan mengira gorila hitam telah dibawa pergi oleh korps naga sebelum dia berhasil membunuh Leon. Namun, dia tidak pernah menyangka Leon tahu bahwa dia telah memerintahkan gorila hitam untuk melakukan hal itu. Tiba-tiba, dia menjadi sangat bingung. Dia tidak mengerti bagaimana Leon bisa tahu tentang hal itu. Namun, itu sudah menjadi masalah masa lalu dan dia tidak terlalu peduli. Leon, kau mungkin tidak begitu ahli, tapi kau benar-benar tahu cara berbicara. Karena kau sangat ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Anderson, segel kekuatannya dan patahkan semua anggota tubuhnya sebelum memberikannya pada anjing. Charlie dengan dingin memerintahkan Anderson. Ya, Anderson mengakui. Tepat setelah itu, dia bersiap untuk menyerang tetapi dihentikan oleh Rick. Tunggu, Tuan Martel, Leon mematahkan kaki Nigel terakhir kali, dan kebencian kita padanya tidak ada batasnya. Tolong serahkan dia padaku, aku ingin melumpuhkannya sendiri untuk membalas dendam atas Nigel. Kata Rick dingin, menatap Leon dengan kebencian yang tak berujung. Ya, baiklah, Charlie segera setuju setelah memikirkannya sejenak. Dia tahu bahwa Rick berada di tahap kaisar awal. Dengan kemampuan Rick, berurusan dengan sampah seperti Leon tidak akan menjadi masalah. Jadi dia memerintahkan Anderson untuk minggir dan meninggalkan Leon bersama Rick. Melihat itu, Patrick dan Damian tampak sangat putus asa. Leon, aku sudah bilang padamu untuk kabur dan meminta bantuan keluarga Thompson, tapi kau tidak mendengarkan. Lihat saja sekarang, kau bahkan tidak bisa kabur jika kau mau. Kata Patrick sambil mendesah. Ia tampak sangat khawatir dan putus asa. Damian juga sama. Terdapat kesenjangan kekuatan yang terlalu besar antara kedua belah pihak. Tidak ada satupun dari mereka yang merasa Leon akan mampu mengalahkan Rick dan kedua Martel. Itu tidak tampak realistis. Jika tidak ada kejutan, tidak ada hal baik yang menanti mereka dan Leon hari itu. Tiba-tiba, terlihat jelas betapa putus asa dan tidak berdayanya perasaan mereka. Bab 1646. Kakek, kau tidak perlu khawatir. Mereka hanya beberapa badut. Itu sama sekali tidak sepadan dengan tenagaku. Aku akan memastikan untuk membuat mereka membayar harga yang menyakitkan hari ini karena telah melukai kalian berdua. Kata Leon dengan percaya diri. Badut, bocah cilik, beraninya kau bicara begitu sombong sekarang. Kurasa kau sudah menerima kenyataan bahwa kau akan mati. Rick benar-benar marah dengan kesombongan Leon. Anjing tua, berhentilah membuang-buang waktu. Kali ini, aku pasti akan melumpuhkan kalian bertiga dan membawa keluargamu keluar dari Skemel. Kata Leon dengan angkuh. Meskipun berkata demikian, dia tidak berani ceroboh sedikit pun dan diam-diam mengonsumsi pil naga. Anda, baiklah kalau begitu. Kau yang memintanya. Karena kau sangat ingin mati,
aku akan mengirimmu ke neraka sekarang juga. Kata Rick dengan marah. Setelah itu, dia tidak membuang waktu lagi untuk menyerang Leon dengan seluruh kekuatannya. Sempurna. Merasa pil naga sudah mulai berefek, Leon mendengus sambil maju dengan tinjunya yang siap, menghadapi serangan Rick secara langsung. Setelah pelatihannya selama periode baru-baru ini, dia hanya tinggal selangkah lagi dari tahap dasar tingkat lanjut. Kekuatannya sudah setara dengan seseorang di tahap penguasa awal. Dengan pil naga yang meningkatkan kekuatannya, keterampilannya untuk sementara meningkat hingga ke tingkatan penguasa tingkat lanjut. Bersamaan dengan cermin penguasa, dia sudah mampu bertahan terhadap serangan di tahap kaisar awal. Serangan apapun di level itu dan di bawahnya tidak berguna untuk melawannya. Itulah alasan utama mengapa dia berani menghadapi Rick secara langsung. Bocah, mati saja. Mata Rick berkilat tajam. Dia tahu bahwa Leon tidak sekuat itu dan hanya bertindak sombong karena dia memiliki harta karun level rendah yang berada di puncak Overlord State. Akan tetapi, dia sudah berada di tahap kaisar awal, dan tidak mungkin harta karun setingkat itu mampu menandinginya. Leon menghadapinya secara langsung seperti itu pada dasarnya sama saja dengan bunuh diri. Tepat setelah itu, dia mengambil kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya, bersiap menghadapi Leon dengan satu pukulan. Kakek, buat orang ini lumpuh. Nigel memiliki tatapan yang sangat agresif di matanya saat ia mulai menyemangati Rick. Leon pernah mematahkan kakinya sebelumnya, jadi dia benar-benar membenci Leon. Akhirnya tiba saatnya dia membalas dendam. Yang diinginkannya hanyalah agar Rick melumpuhkan Leon dengan satu pukulan. Tentu saja, bukan hanya dia. Eugene dan Charlie juga mencibir, memandang Leon seolah-olah dia sampah. Kalau saja Leon mencoba mengulur waktu, dia mungkin bisa bertahan dalam beberapa pertukaran. Namun, Leon terlalu sombong dan memutuskan untuk menghadapi Rick secara langsung. Itu sungguh bodoh. Selama serangan Rick mengenainya, Leon pasti akan lumpuh, bahkan mati. Tidak ada kemungkinan lain. Bab 1647. Dia sudah selesai untuk. Leon akan mati kali ini. Berbeda dengan Nigel dan yang lainnya yang merasa sangat gembira, Patrick, Damian, dan Penny merasa hati mereka membeku. Mereka tahu betul bahwa Rick jauh lebih kuat daripada Leon. Mereka berada di level yang sangat berbeda. Jika tidak ada kejutan, Leon tidak akan mampu menerima pukulan Rick sama sekali. Akan tetapi, sebelum mereka sempat menyelesaikan pikiran mereka, sesuatu yang mengejutkan semua orang terjadi pada saat berikutnya. Wah, setelah bentrokan hebat, serangan dahsyat Rick segera menerobos energi spiritual Leon dan kekuatannya yang tersisa langsung menyerbu ke arah Leon. Leon tetap tenang dalam menghadapi bahaya, dan dia menggunakan cermin penguasa untuk sisa energi sejati Rick. Pada saat yang sama, dia menggunakan double attack. Gelombang energi sejati yang setara dengan inisial Supreme Master muncul di tinjunya, menghantam dada Rick dengan ganas. Rick tidak punya pertahanan yang kuat, jadi dia menerima pukulan telak dan langsung meludahkan dua teguk darah sebelum dia terpental beberapa meter jauhnya dan menghantam tanah. Tepat setelah itu, dia merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Setidaknya 3 atau 4 tulang rusuknya patah. Dia menderita luka dalam yang cukup parah dan kehilangan kemampuan untuk bertarung. Bagaimana mungkin? Patrick, Charlie, dan yang lainnya terkejut melihat pemandangan itu. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka mengira Leon pasti akan mati kali ini. Namun, mereka tidak pernah menyangka Leon ternyata tidak terluka sama sekali dan bahkan Rick yang merupakan seniman bela diri tingkat kaisar awal terluka parah. Bukankah itu tidak bisa dipercaya? Mereka tidak akan mempercayainya jika mereka tidak menyaksikannya sendiri. Mustahil. Ini tidak mungkin nyata. Rick memegangi dadanya saat ia berbaring di tanah. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia tahu kalau kemampuan Leon sebenarnya sangat lemah dan Leon jauh lebih lemah daripadanya. Dia mengira dia akan dapat melumpuhkan Leon dengan mudah jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, kenyataan pahit itu bagaikan tamparan di wajahnya. Tiba-tiba, dia merasa sangat terkejut. Dia tidak bisa menerima apa yang telah terjadi. Itu hebat. Leon sungguh hebat. Patrick, Damian,
dan Penny langsung tertawa gembira saat mereka tersadar dari keterkejutannya. Mereka tidak merasa bahwa Leon mempunyai kesempatan bagus, dan tidak seorang pun dari mereka mengira Leon mempunyai keterampilan untuk mengalahkan Rick. Namun, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka telah meremehkan kekuatan Leon. Leon jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Saat berikutnya, mereka tiba-tiba merasakan harapan lagi. Namun, sebelum mereka benar-benar merasa bahagia, sesuatu terjadi. Tepat pada saat itu, Anderson tiba-tiba menyerang. Saat Leon tidak siap, ia menyerang dengan kekuatan dahsyat ke arah punggung Leon. Tiba-tiba, Iris dan Roane memucat karena panik sebelum mereka segera berteriak memanggil Leon. Pada saat itu, Leon benar-benar tidak berdaya, baru saja mengalahkan Rick. Saat dia menyadari dirinya diserang, Anderson sudah berada tepat di sampingnya. Bab 1648. Roxane baru saja pulang kerja ketika dia mendengar para karyawan di lembaga penelitian mendiskusikan pernikahan Lucian dan Aubrey. Tuan Farwell sangat perhatian. Dia benar-benar menjaga tunangannya sepanjang malam. Kalau itu pacar saya, dia tidak akan pernah melakukan itu. Yang terpenting, dia tampan dan kaya. Tunangannya juga cantik. Dia sangat mirip Dr. Jarvis, jadi dia pasti cantik. Sentimen serupa pun beredar di udara. Kelompok peneliti itu mengobrol sambil berjalan. Ketika mereka melihat Roxane, mereka bahkan mengucapkan selamat tinggal padanya. Sampai jumpa besok, Dr. Jarvis. Sambil tersenyum, Roxane menjawabnya satu persatu. Namun, dia tidak dapat menahan perasaan bingung setelah mendengar pembicaraan mereka. Lucian mengurus tunangannya sepanjang malam tadi. Tapi dia bersamaku sepanjang malam tadi. Kapan dia bertemu dengan Aubrey? Tepat saat dia merasa aneh, Colby menghampirinya dari belakang. Apakah kamu ada waktu malam ini? Bagaimana kalau makan malam bersama? Tiba-tiba tersadar, Roxane melemparkan senyum minta maaf kepadanya. Saya masih harus bergegas ke taman kanak-kanak untuk menjemput anak-anak saya, jadi saya khawatir saya harus menundanya. Mungkin lain kali saja, saat proyek selesai, saya akan mentraktir semua orang makan. Ketika Colby mendengar itu, secercah kekecewaan melintas di matanya, tetapi dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Berbicara tentang proyek tersebut, dia keluar dari lembaga penelitian bersamanya. Karena Roxane tidak menyetir ke tempat kerja, dia hanya bisa memanggil taksi di pinggir jalan. Sesaat kemudian, mobil Colby perlahan berhenti di depannya. Apakah kamu tidak menyetir? Sebagai jawaban, Roxane menggelengkan kepalanya. Mau kemana? Aku akan mengantarmu. Lagi pula aku tidak ada kegiatan malam ini, dan tidak mudah untuk mendapatkan taksi di sini. Senyum Colby hangat dan lembut. Bab 1649. Omong kosong. Ekspresi Leon berubah drastis. Sejak dia memperoleh mutiara spiritual, seni sage miliknya telah mencapai titik terendah dari tahap dasar menengah. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk naik level. Dia telah berlatih keras, berharap ia dapat berhasil. Namun, tampaknya itu bukan takdirnya. Seberapa keras pun ia berusaha, tidak ada tanda-tanda ia akan berhasil. Dia tidak pernah menduga bahwa, tepat di momen penting pertarungan, seni sage miliknya akan mulai menunjukkan tanda-tanda terobosan. Itu sungguh sesuatu yang tidak tepat waktu. Bagaimanapun, tidak mudah untuk membuat terobosan. Setidaknya dia perlu meluangkan waktu untuk itu. Namun, musuh-musuhnya ada tepat di depannya. Charlie akan dapat membunuhnya dengan mudah. Akan tetapi, jika ia tidak mengambil kesempatan dan melewatkannya, ia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menunjukkan tanda-tanda lagi. Tiba-tiba dia terjebak dalam situasi sulit, tidak tahu harus berbuat apa. Anderson, lumpuhkan orang itu. Setelah itu, tangkap Iris untukku. Kata Charlie dingin sambil menatap Iris dengan tatapan tajam. Leon telah terluka, dan Patrick serta Damian tidak dapat bertarung sama sekali. Bukankah itu berarti dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan? Tidak mungkin dia akan menyia-nyiakan kesempatan bagus itu. Ya, Anderson mengiyakan perintah itu sebelum dia langsung berjalan menuju Leon. Tercela, Leon menunjukkan ekspresi muram di wajahnya. Dengan keadaan seperti itu,
dia terpaksa meninggalkan terobosannya untuk melawan Anderson. Akan tetapi, sebelum dia bisa bergerak, Roane tiba-tiba berdiri di depannya, menempatkannya di belakangnya. "Tahan, aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya," kata Roane dengan marah sambil menatap Charlie dan Anderson. Leon tidak hanya menyembuhkan penyakitnya sebelumnya tetapi bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya dari Asmodeus. Dia telah melihat Leon sebagai salah satu teman terdekat dan paling dapat diandalkan. Namun, pada saat itu, Anderson sebenarnya telah menyerang Leon dan bahkan berencana untuk melanjutkannya. Jelas sekali betapa marahnya dia. "Roane." Leon menatap Roane. Setelah itu, ia menatap lelaki tua yang berada di sebelah Roane dan langsung mendapat ide. "Roane, lindungi aku. Bantu aku menahan mereka selama 2 menit," kata Leon tergesa-gesa. Setelah itu, dia langsung duduk dan meminum pil pemelihara energi, menutup matanya untuk mencoba terobosannya. Dia tidak khawatir apakah Roane memiliki kemampuan untuk melindunginya atau tidak. Dia tahu bahwa lelaki tua itu adalah seorang ahli dari keluarga Thompson. Dia adalah seorang pengawal yang sengaja disiapkan Angus untuknya, jadi lelaki tua itu harus kuat. Dengan orang tua itu, Charlie dan yang lainnya tidak akan bisa mendekatinya. "Leon, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu." Roane segera menjawab permintaan Leon. Leon telah menyelamatkannya berkali-kali, dan dia berutang banyak padanya. Sekalipun Leon tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan hanya melihat orang lain menyakitinya. "Gadis kecil, siapa kamu? Minggir sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Ekspresi Anderson menjadi gelap saat melihat Roane di depan Leon. Ada kilatan tajam di matanya. Bab 1650. "Anderson, jangan buang-buang waktu bicara dengan gadis itu. Bawa saja dia bersama Iris." Charlie menatap tatapan Roane yang tercengang, dan matanya berbinar. Tiba-tiba dia merasa takjub. Karena Roane sakit dan jarang keluar, dia belum pernah melihat Roane sebelumnya dan tidak tahu bahwa Roane adalah seorang Thompson. Selain itu, penampilan Roane sebanding dengan Iris. Keduanya cantik tak tertandingi. Kalau dia bisa mendapatkan keduanya di waktu yang sama, masing-masing satu untuk setiap lengan, bukankah itu akan sempurna? Memikirkannya saja sudah membuatnya sangat gembira. "Ya," Anderson mengakui. Tepat setelah itu, tanpa menunda sedetik pun, dia berlari maju untuk menangkap kedua gadis itu. Tidak bagus. Patrick dan yang lainnya merasa hati mereka hancur saat melihatnya. Mereka ingin menghentikan Anderson mendapatkan Iris, tetapi Anderson terlalu kuat. Selain itu, Patrick dan Damian telah dilukai oleh Anderson sebelumnya. Mereka tidak berdaya untuk menolong dan hanya bisa menatap dengan mata terbelalak saat Iris terjatuh dalam bahaya. Tak seorang pun dari mereka yang tahu siapa Roane sebenarnya. Mereka tidak menyangka bahwa gadis yang tampak lemah seperti itu akan mampu menghindari cengkeraman Anderson. Jika tidak ada kejutan, Iris dan Roane akan jatuh ke tangan Anderson dan kesulitan melarikan diri. Akan tetapi, sebelum mereka sempat menyelesaikan pikirannya, mereka benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi selanjutnya. Mati. Orang tua di belakang Roane memiliki kilatan dingin di matanya saat dia dengan cepat melangkah maju dan bergegas di depan Roane. Setelah itu, gelombang energi sejati yang luar biasa kuat melesat keluar bersama lambaian lengan bajunya, langsung menyerang Anderson. Negara Puncak Kaisar. Anderson terkejut saat merasakan energi sejati itu. Dia mengira keahliannya akan cukup untuk menghadapi Leon dan garis depan keturunan Skemel. Akan tetapi, dia tidak pernah menyangka seorang seniman bela diri di alam Kaisar Puncak berada di samping Roane. Terlebih lagi, kekuatan yang berasal dari lelaki tua itu tampak lebih mengerikan daripada hanya alam Kaisar Puncak. Dia mungkin berada di alam setengah maha kuasa. Tidak mungkin dia dapat mengatasinya. CHUPI 61. Dia segera bergegas berbalik untuk mencoba menghindari serangan lelaki tua itu. Akan tetapi, dia jauh lebih lemah daripada lelaki tua itu. Bahkan dengan kekuatan penuhnya, dia tidak mampu menghindari serangan lelaki tua itu. Wah! Terdengar suara keras ketika Anderson terpental sebelum ia jatuh ke tanah. Setelah itu, dia memuntahkan darah, jelas-jelas menderita luka dalam. Namun,
Dia masih cukup kuat. Dia berhasil menghindari sebagian besar serangan itu, atau dia mungkin akan mati atau lumpuh. Negara puncak kaisar. Bagaimana ini mungkin? Pada saat itu, Charlie dan Rick sama-sama tertegun dan tak percaya. Bukan hanya mereka, bahkan Patrick dan Damian juga tercengang. Mereka sangat terguncang oleh kekuatan luar biasa yang ditunjukkan lelaki tua itu. Saat berikutnya, semua orang tiba-tiba terdiam total.